terlalu digadang-gadang saat ini Bang. Posisi Abang seperti apa sih Bang? Ya kalau saya kan mungkin kalau by phone gitu kan ngasih pendapat tuh kan kita kasih pendapat ya, namanya jauh umurnya di bawah saya ya kan, dia masih muda, jalannya juga masih panjang, artinya kalau memang dia ada keterkaitan masalah konteksnya adalah masalah hukum, tentunya konsul juga ke saya gitu. Dan saya ngasih pendapat yang kira-kira secara perspektif aja, secara objektif yang sesuai dengan aturan hukum terkait masalah laporan-laporan, masalah-masalah apa yang sekarang dihadapi gitu kan. Cuman lebih dari itu kita juga nggak ketemu, tapi by phone masih ngobrol-ngobrol aja gitu Pak. Tapi Mas, ada kan minta kemarin- ini nggak Mas, minta syarat hukum atau curhat atau syarat hukum segala macamnya seperti itu? Ya kalau terkait pasal yang disangkakan terhadap laporannya Mawa juga saya sudah sampaikan ya, pasal 284 tadi mengenai perzinahan. Kalau mengenai perzinahan tentunya semua itu dibuktikan ya pada waktu proses pemanggilan, pemeriksaan sampai juga nanti pendalaman daripada pemeriksaan dilanjutkan. Kalau kasus ini bergulir menjadi naik sidik, tentunya itu yang harus dihadapi. Nah, dia tanya langkah-langkah, apa aja poin-poinnya, terus bagaimana alat buktinya. Ya kan saya selaku saya ditanya karena saya juga kenal, saya memberikan pandangan hukum yang intinya adalah bagaimana step-step dari proses laporan, karena Insanul ini sangat tertekan sekali tadinya dengan adanya laporan ini. Tapi laporan ini bukan semata-mata membuat dia putus asa, membuat dia down, membuat dia, karena memang yang namanya orang ada hubungan hukum ataupun ada berkaitan masalah hukum pasti ada rasa was-was kan. Nah itulah yang kita kasih pendapat-pendapat itu sehingga dikuatkan lah dengan berbagai macam perspektif, berbagai macam analisa yang sudah saya sampaikan kemarin gitu. Tertekan kenapa Mas? Boleh tahu apakah tertekan karena Pemberitaan. undian media pemberitaan ini Mas? Dia Pertama adalah tertekan terhadap sanksi sosial, itu udah pasti sanksi sosial, karena bagaimanapun juga seorang Insanul pasti dihujat ya, bagaimanapun juga nggak lepas dari hujatan-hujatan. Yang pertama, yang kedua adalah lagi dalam proses hukum, tekanan itu. Nah proses hukum ini kan harus dijalanin, nggak bisa berhenti nih. Saya bilang hadapin ya kan, apapun ceritanya, bagaimanapun kejadiannya, dan apa aja alat buktinya, bagaimana alat bukti itu bisa ada sampai dijadikan satu bahan laporan, apa aja. Nah, diliatin, minta liatin, dan segala apa yang harus disampaikan nanti pada waktu dia diperiksa itu harus benar-benar detail. Mas, kan akhirnya kan kemarin dia buka suara juga nih setelah nanti orang-orang rekan-rekan PD juga. Dia akhirnya membantah segala tuduhan Mas, artinya dia membongkar kalau sepenuhnya bukan salah dia. Nah Mas bilang kan dia tadi merasa tertekan. Gimana Mas dengan adanya statement dia yang keluar kemarin Mas? Benar gak sih Mas? Intinya seperti itu aja. Benar gak sih apa yang dia sampaikan kalau Iya. dia itu korban dalam rumah tangga dia sendiri Mas? Ya, jadi apa yang disampaikan Insanul tadi juga rekan-rekan media tahu bahwa dia juga sampaikan itu kepada saya, kan saya cuma jadi pendengar kan. Iya. Karena saya bukan PH-nya. Faktanya seperti apa? Nah, faktanya bahwa apa yang disampaikan oleh Insanul itu adalah bahwa sebab dia itu berbicara karena dia ini merasa bahwa dia adalah korban. Kenapa korban? Karena memang yang pertama adalah adanya satu perbuatan-perbuatan sampai dengan gambar itu diambil. Bagaimana teknisnya nanti biar pihak kepolisian. Kalau saya dengerin aja ceritanya. Nah, nanti mungkin poin-poin dari adanya pengambilan gambar CCTV tersebut lah yang menjadi poin penting sehingga terjadi laporan kan gitu. Nah, ini ada unsur kausalitas, unsur sebab dan akibat. Sebab karena ada yang mengambil tadi ya, mengambil gambar CCTV itu, terus dugaannya juga ada mengedit, terus ada juga yang mengambil editan itu, terus akhirnya dikasihkan ke seseorang, terus seseorang lagi. Nah itu rangkaian itulah yang tentunya dari pihak Barreskrim ya sekarang kan udah dilaporkan lah sama Inara, yang harus juga pihak kepolisian pasti bertindak cepat untuk mengurus kasus ini dengan segera ya. Karena apa? Karena ini perbuatan melawan hukum yang alat buktinya dipakai di Polda Metro Jaya. Nah itulah yang harus dicari dulu seperti apa poinnya. Bang, ini kan kemarin Insanul sendiri kan melaporkan Inara dan MW ya kalau nggak salah ya, istrinya. Nah,
terkait hal tersebut banyak banget netizen malah yang menghujat dia dengan statement bahwa lu kok udah salah di sini malah ngelaporin. Nah, abang sendiri sebagai sahabat atau teman dekatnya gimana sih bang mungkin mengomentari hal tersebut bang? Ya, jadi harus diketahui juga kalau masalah laporan-laporan itu setiap orang punya hak. Ya, mau itu suami ke istri, istri ke suami punya hak dong. Karena apa? Karena ada yang dirugikan. Ya, ada yang tercemar, ada yang macam-macam lah. Jadi kalau saya rasa saya bukan pada ranah untuk bisa membuat proses hukumnya si Insanul, karena Insanul cuma bertanya masalah proses hukum aja garis besarnya, dan masalah keputusan ataupun setidaknya dia mau melaporkan kembali atau melaporkan seseorang ya dia boleh-boleh aja kan, namanya punya hak kan untuk bisa memberikan satu kepastian hukum terhadap dirinya juga dong kan gitu, karena dia merasa tidak nyaman masalah hal-hal yang membuat dia ada yang tadi dibilang sama Bang Arga bahwa dia ada sebagai korban ya. Nah itu apakah korban ini sendiri bisa dibuktikan? Kan harus buktikan dong. Orang jadi korban harus buktikan korbannya. Apa sih gue jadi korban kan gitu. Nah itu harus runtut bukti-buktinya. Karena kita kalau nggak ada bukti, saya rasa orang mau ngelaporin juga susah ya. Jangan katanya kan, faktanya kan. Korban dalam arti sesuai pengakuan dia kemarin, kalau dalam rumah tangga tuh dia itu maaf deh katanya ya mas, istrinya sering marah-marah lah gitu, terus kayak minta uang sekian-sekian, dan terakhir itu permasalahan ranjang. Yang ini katanya kan benar gak sih mas, apa yang dia utarakan kemarin itu dan juga barusan saya bilang itu fakta mas? Iya, kalau dilihat dari pembicaraannya Insanul waktu kemarin juga sama, dia bicaranya seperti itu sama, gitu. Ya? Ada permasalahan hubungan suami istri, terus ada juga masalah yang lain-lain ya, yang tentunya juga saya sebenarnya di luar servis area saya gitu dari hal ini karena yang saya tahu adalah bagaimana proses hukum ini, karena kan untuk memberikan satu kepastian hukum terhadap laporannya si Mawa kepada si Insanul itulah yang menjadi pokok penting yang harus berhati-hati, karena polisi saya yakin sekarang presisi ya untuk menentukan siapa bisa dimasuk dalam proses hukumnya. Berarti terakhir dari saya, berarti dipastikan kalau mendengar cerita ini memang Insanul ini adalah korban mas ya, atas konflik yang terjadi ini gitu, tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan netizen, benar nggak mas? Ya kalau bisa membuktikan ya Mas Insanul apa yang dikatakan tadi, dan terus kita sama-sama membuktikan bareng terhadap media, saya rasa dia adalah korban kalau itu benar adanya. Dan kalau itu korban tandanya ini ada sistematik di belakangnya kasus ini gitu kan, kalau itu benar ya, makanya dibuktikan kebenarannya dulu ya. Oke, Pak, terakhir Pak, dari saya kan sebagai teman ya Bang, ya Bang sebagai teman posisinya sebagai sahabat, ada satu gak sih Bang yang dia ungkapkan atau ceritakan kalau ketidakmampuannya dia atau ini titik terendahnya dia menghadapi masalah ini apa sih Bang? Yang pertama dia down sekali ya, pertama dari segi bisnis dan maupun finansial. Rekan-rekan juga tahu bahwa dengan adanya kasus ini menyita suatu tenaga, pikiran dan mental tentunya. Dan juga karena juga di sini ada anak, ya sangat tertekan sekali Insanul ini, dia nggak bisa lihat anaknya. Makanya saya langsung bilang kalau memang dia nggak ada PH, silakan dia bersurat lah ke Mawa secara resmi. Karena udah WA, mungkin dia belum bisa berkomunikasi dua arah yang enak kan, karena memang masih ada ketegangan ya dua belah pihak ya. Kita lihat di sini sisi baiknya adalah untuk bisa melihat anak itu dulu. Si Insanul bisa lihat anaknya. Mungkin kalau ngelihat anak dia agak sedikit tenang kan. Oke bang, terakhir bang, mungkin support apa sih bang yang abang berikan sebagai sahabat ke Insanul bang terkait dengan banyak tekanan yang dialami bang mungkin bang? Ya support saya kepada Insanul, jangan juga mendengarkan orang-orang yang membuat dia tambah berat dan pusing ya. Artinya seorang teman, saya selalu berbicara masalah perspektifnya aja, masalah poin-poinnya, karena saya nggak mau membebankan dia, dan dia jangan konsul sama orang yang tidak bertanggung jawab, takut ini melebar kemana-mana, karena kasusnya kasus yang sifatnya adalah membuka aib ya, keluarga membuka aib. Jadi kalau bisa aibnya ditutup aja, kalau bisa, tapi kan sudah kebuka. Sekarang tinggal dibuktikan aja, proses hukum jalanin. Kalau memang terbukti, ya itu resikonya, ya kan. Terus kalau memang ada fakta-fakta bukti lain yang bisa ditampilkan, faktakan, terus buka ke media biar tahu sekalian media ya. Jadi jangan ada yang tutup-tutupin. Kalau ada hal-hal yang di belakang ini terjadi,
ada intrik, ada hal-hal permufakatan dan lain. Kalau ada itu semua, terus nanti dibuktikan, tandanya media sekarang udah bisa mengawal kasusnya Ihsanul dengan baik dan sesuai dengan fakta. Bang, saya satu lagi bang. Bang, berarti saat ini Ihsanul dan Dinara itu kompak untuk mengejar siapa pelaku yang menyebarkan video diduga 2 jam itu. Ya, jadi begini, kalau yang namanya tanpa hak, illegal access itu pasti harus dibuka dulu siapa yang ambil. Jadi kalau itu memang polisi sudah bisa mengambil, maka langkah selanjutnya adalah mengejar siapa saja yang menerima video itu. Itu terpenting. Terus bagaimana video itu bisa tersebar? Kan video ini video asusila. Tentunya di dalam proses hukum Undang-Undang ITE itu menyatakan bahwa siapakah mendistribusikan, muatannya adalah muatan asusila, di mana itu ada ancaman hukumannya dan nggak main-main, ancaman hukuman sampai dengan 5 tahun penjara dan lebih daripada 5 tahun kalau tergantung bagaimana dia memakai atau menggunakannya, apalagi menjual. Nah, ini coba pahamin dulu. Jadi pihak kepolisian saya rasa presisi apa? Sesuai faktanya, ya, jangan ditutup-tutupin. Kalau memang ada yang ngambil dulu, tolong dipegang. Tahu siapa yang nyuruh, ada yang nyuruh nggak? Kalau nggak ada yang nyuruh, siapa dilempar ke siapa itu gambar video itu, kan gitu. Itu kan gampang aja sebenarnya. Dan kalau memang pakai nomor handphonenya siapa? Cari ya nomor handphonenya siapa, kan gitu. Jadi kita nggak bisa bicara karena ini ranah hukum, biarlah ranah hukum yang bicara karena sudah masuk proses laporan kan. Jadi biarkan itu, saya rasa tinggal kita melihat bukti-bukti yang kuat nanti di dalam proses hukum. Saya di sini di luar karena saya diminta cuman jadi advisor, ya udah saya jawab aja Oke, apa Bang. yang saya tahu. Oke bang, artinya